apa nih Kak? Bang, mau pesan susu gula arennya 1. Boleh. Oke, ada lagi Kak? Udah nggak ada. Oke, berarti totalnya semua jadi 92.000. Tak ada duit cash lah bang. Oh, tak apa Kak, kami orang bisa kris soalnya. Ini kris kami orang. Oke, wait ya bang. Nah, ini bang. Oke. Sebentar ya. Oke. Sip. Untuk pembayarannya masuk. Ini untuk stroke dan juga stroke dari Oke, krisnya. thank you. Terima kasih Kak. Selamat tunggu untuk pesanannya. Oke. Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sih Citra itu lagi ngapain? Kelihatannya simple dan praktis banget bukan? Tapi Citra itu lagi melakukan pembayaran loh. Pembayaran yang dinamakan QRIS. QRIS itu apa sih? QRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Itu sudah terintegrasi dari Bank Indonesia. Jadi QRIS itu kita melakukan pembayaran non tunai dengan cara scan. Cukup scan aja kode QR 1 bisa digunakan untuk semua aplikasi. Jadi itu sangat mempercepat dan mempersingkat waktu. Jadi sistemnya ini itu pembayaran digital yang dilakukan dengan satu kode QR saja. Dengan satu kode QR saja dengan melakukan pembayaran non tunai bisa dipakai dengan segala aplikasi. Praktis banget bukan? Wow. So yeah, you don't have to worry about which e-wallet you use. Dengan satu QR saja sudah terintegrasikan. Cepat dan gampang. Pay and done. Pastinya lebih modern. No cash, no ribet. Welcome to the cashless life, guys. Nah, jadi gampangnya gini teman-teman, QRIS itu adalah salah satu kode QR yang bisa dipakai untuk semua aplikasi pembayaran. Teman-teman bayangin nih dulu, sebelum adanya si QRIS ini, kalau kita mau bayar pakai scan, pakai kode, itu tiap aplikasi punya kode masing-masing. Jadi misalnya kayak GoPay dia punya QR sendiri, OVO punya QR sendiri, begitupun juga Dana dia beda lagi punya QR sendiri. Kalau gitu kan ribet ya. Nah kita harus nyesuaiin dulu nih mau pakai aplikasi yang mana. Nah setelah sekarang ini dengan adanya si QRIS semua jadi lebih praktis. Jadi kita cukup dengan satu kode QR saja bisa pakai untuk berbagai aplikasi pembayaran. Jadi kita nggak perlu bingung lagi nih teman-teman. Cara pakainya juga gampang banget. Jadi teman-teman tinggal buka aja aplikasi pembayaran yang teman-teman punya kayak GoPay, OVO, atau M-Banking. Lalu teman-teman tinggal scan kode QRIS-nya aja yang tersedia dan beres deh. Jadi apa sih tujuan dibuatnya QRIS ini? Jadi yang pertama itu untuk mempermudah transaksi pembayaran digital. Nah, QRIS ini hadir untuk make everything simple. Jadi semua jenis pembayaran itu hanya menggunakan satu kode QR. Jadi customer itu tidak perlu banyak menggunakan aplikasi atau metode pembayaran yang berbeda. Lalu tujuan yang kedua itu adalah mengurangi penggunaan uang tunai atau cashless society. Dengan adanya QRIS ini, masyarakat itu didorong untuk go cashless. Jadi sehingga transaksi itu menjadi lebih praktis dan mengurangi resiko kehilangan uang ataupun mendapatkan uang palsu. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan efisiensi sistem pembayaran. QRIS help create a more efficient payment system, baik itu dari penjual ataupun pembeli. Jadi transaksi itu menjadi lebih cepat, tercatat otomatis, dan meminimalisir kesalahan dalam melakukan pembayaran. Lalu yang keempat itu adalah membantu UMKM go digital. Nah, QRIS ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk masuk ke dunia digital atau biasa disebut dengan go digital. Jadi tanpa memerlukan alat yang mahal, mereka ini sudah menerima pembayaran non tunai dari berbagai macam platform. Manfaat QRIS yang pertama, kita tak perlu banyak kode QR sebab sudah menyatukan semua metode pembayaran dalam satu standar. Jadi, satu kode bisa digunakan oleh semua aplikasi pembayaran. Nah, manfaat yang kedua ialah transaksi direkod secara automatik. Jadi, kita boleh semak semula pembelanjaan bila-bila masa sehingga memudahkan kita untuk kawal keuangan.
Yang ketiga, Kris lebih praktis dan aman karena hanya membutuhkan satu kode QR saja yang digunakan oleh semua aplikasi pembayaran, dan juga aman sebab diawasi oleh Bank Indonesia. Setiap transaksi tercatat secara digital, tak perlu berbagi data sensitif, dan ada proses verifikasi seperti munculnya nama market saat pembayaran sehingga mengurangi resiko penipuan dan juga kesalahan. Manfaat Kris yang keempat ialah lebih fleksibel dan cepat sebab boleh dipakai banyak aplikasi pembayaran macam e-wallet atau mobile banking dalam satu sistem yang sama. Jadi, orang bebas nak bayar pakai aplikasi apa saja. Selain itu, prosesnya pun cepat. Cukup scan kode QR, konfirmasi, masukkan nominal, terus bayar dan tak perlu lagi beratur untuk antri di kasir. Senang bukan? Habis tu ada lagi tahu manfaat dia. Nak tahu tak? Apa lagi manfaat dari Kris ni? Manfaat dia yang selanjutnya ialah kita tak perlu lagi makai uang tunai ataupun uang cash. Sebab apa? Sebab semua pembayaran boleh dibuat secara digital. Cukup pakai handphone, scan kode QR, terus bayar. Jadi tak perlu bawa duit cash. Tak risaulah pasal duit hilang, duit palsu atau susah cari kembali. Senang kan kawan-kawan? Wow. Nah, terus tu kawan-kawan, manfaat yang terakhir ialah memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran digital tanpa perlu alat yang mahal. Cukup dengan satu kode QR, pedagang sudah bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi. Hal ini membuat proses jual beli menjadi lebih mudah serta memperluas jangkauan pasar karena banyak orang kini lebih memilih pembayaran non-tunai. Selain itu, semua transaksi tercatat dengan rapi sehingga membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan terlihat lebih profesional. Kawan-kawan, bisa kita lihat kan bahawa Kris ni benar-benar membawa banyak kemudahan baik bagi kita maupun bagi pelaku usaha. Mulai dari transaksi yang cepat, praktis, aman hingga membantu perkembangan usaha di era digital saat ini. Mulai itu teman-teman, yuk kita biasakan menggunakan Kris dalam kehidupan sehari-hari karena sekarang bayar apapun jadi lebih mudah. Kris satu QR untuk semua pembayaran. Guys, have you ever felt how annoying it is to carry cash everywhere? Like it's kinda a hassle, right? Well, things are way easier now with Kris Payments. Picture this, you are out grabbing snacks or shopping, you just open your phone, scan, and boom, it's done. Takes like a few seconds. No stressing over exact cash or waiting for a change. And it gets even better when Kris works with everything. GoPay, OVO, Dana Mobile Banking, you name it. No need to switch apps or overthink it. Easy, right? Plus, it's crazy fast. Perfect if you are not about the waiting life. Just scan, pay, and you are good to go. And yeah, it's safer too. No need to carry a bunch of cash around. Everything is tracked in your app, so you can keep an eye on your spending. And low-key, this helps small businesses a lot. They can go digital without spending big on fancy machines. So yeah, Kris just make life easier, quicker, and way more modern. So, what about you? Still team cash or already living that scan life? Jadi, selain memiliki kelebihan, Kris juga memiliki 5 kekurangan. Adapun kekurangan yang pertama adalah Kris sangat bergantung kepada koneksi internet. Nah, apabila koneksi internet itu tidak stabil atau tidak tersedia, maka pembayaran Kris tidak dapat dilakukan. Hal ini dapat menjadi sebab terutama di daerah dengan sinyal yang kurang stabil. Adapun kekurangan yang kedua yaitu adanya biaya administrasi atau MDR. Nah, jadi MDR itu adalah Merchant Discount Rate yang dikenakan kepada penjual. Biayanya sekitar 0,3% hingga 0,7% dari setiap transaksi. Hal ini tergantung jenis usahanya.
Meskipun usaha itu kecil, biaya ini tetap dapat mengurangi keuntungan jika transaksi dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, adapun kekurangan yang ketiga adalah terdapat risiko kesalahan dalam memasukkan nominal pembayaran. Jika pembeli harus menginput jumlah secara manual, kemungkinan terjadi kesalahan yang cukup besar seperti kelebihan atau kekurangan pembayaran. Nah, selanjutnya yang keempat, tidak semua masyarakat itu menggunakan e-wallet, terutama di daerah yang masih terbiasa menggunakan uang tunai atau cash, sehingga penggunaan kris belum merata di seluruh kalangan masyarakat. Dan yang terakhir atau yang kelima, terdapat risiko penipuan melalui QR palsu. Biasanya ada oknum yang mengganti kode QR asli itu dengan kode QR palsu, sehingga dana yang dibayarkan justru masuk ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi dari semua teman-teman yang udah bahas tadi dan kita ulik bersama-sama, kita udah tahu dong kris itu apa. Jadi kris itu really changes the way we do payments. Jadi jauh lebih simple dan practical. Dulu kita harus pakai QR yang beda-beda dalam setiap satu kali pembayaran atau di aplikasi mana-mana itu berbeda-beda. But now cukup dengan satu kode QR aja udah bisa dipakai di semua platform karena sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia. You just need to scan by GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, sampai ke mobile banking itu aja udah bisa. And the payment is done, essentially cepat dan mudah. Dengan Kris, yaitu transaksi itu jadi lebih modern dan kita juga bisa melakukan transaksi dari jarak jauh. Jadi, jika kita membeli barang dari jarak jauh, kita hanya meminta kode QR-nya aja, kita bisa scan dari rumah. Jadi more secure dan pastinya sesuai dengan digital lifestyle kita sekarang. So, the conclusion is Kris is not just about paying, tapi juga tentang making your daily transactions easier, faster, and smarter. Terus kita juga jadi tahu gimana sih caranya pembayaran digital dengan HP tanpa harus membawa uang, bawa dompet kemana-mana. Karena kita sebagai Gen Z pasti selalu lupa gitu gimana cara letakin dompet, uang, terpisah-pisah, kadang ribet, apalagi cewek yang suka membawa barang mungil-mungil di tas mungil yang cuma bawa HP aja. Jadi itu kelebihannya bisa membuat lebih easy. Thank you so much for your attention. Semoga dari semua yang udah kita bahas tadi teman-teman sudah paham dan lebih mengerti mengenai Kris. Jadi, see you next time. Have a great day everyone. Thank you. Cetan mau jalan kau? Enggak lagi. Kan dirimu. Sinilah, mau pohon. Janganlah diekspos. Tak ada duit cash lah bang. Oh, tak buka kamu. Gratis banget kan?